Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hendra Sutisna. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sahabat semua untuk mengenal yang namanya penghasil madu. Iya, siapa lagi kalau bukan lebah. Lebah pemadu ini merupakan makhluk Allah yang diberikan ilham kepadanya untuk bisa membangun sarangnya dan juga menciptakan madu yang menjadi obat bagi kita manusia. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 Allah katakan bahwa dan Rabb-mu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang ditempati manusia. Quran surat An-Nahl ayat 68. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, bahwa di sini kita tahu lebah madu ini membuat penyimpanan madu atau sarang-sarang dengan bentuk yang unik, yaitu bentuk heksagonal. Bentuk ini sangat rumit dibandingkan bentuk geometris lain, dan dinilai oleh para ahli matematika bahwa bentuk ini membuat bangunan yang sangat efisien dari segi bahan dasarnya. Wallahu a'lam. Di sini kita tahu bahwa mereka membangun sarang dari ujung dan ujung setiap sisi dari lokasi yang sudah mereka tentukan, dan akhirnya mereka bertemu di tengah menjadi satu bangunan yang sempurna tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Padahal mereka tidak memperhitungkan status hitung-hitungan matematika dalam pembangunan sarang mereka. Ini merupakan salah satu ilham yang Allah berikan kepada lebah untuk mampu membangun sarangnya. Kemudian mereka juga memiliki sistem dalam mencari sumber makanan dari beberapa daerah atau tumbuhan atau bunga-bunga yang memiliki sumber kekayaan alam, sehingga mereka begitu mendapatkannya, mereka terkoordinasi, tidak main makan sendiri, tapi mereka melaporkan hasil temuannya itu kepada kelompoknya untuk kemudian mendapatkan perbantuan kepada kelompoknya, sehingga sumber daya alam yang ditemukan itu bisa diambil bersama dan disimpan hasilnya untuk kemaslahatan manusia dan juga mereka. Sahabat semua, tahukah Anda bahwa lebah ini menghasilkan madu sesungguhnya lebih banyak dari yang sekedar mereka butuhkan, bahkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang mereka butuhkan. Hal ini juga mencerminkan bahwa sifat karakter madu yang mementingkan kepentingan orang lain, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, kemampuan lebah dalam membuat madu ini merupakan anugerah dari Allah sebagai makhluknya Allah yang diberi tugas untuk menghasilkan obat bagi manusia. Seperti di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 Allah katakan bahwa dari perut lebah itu keluarlah minuman madu yang bermacam-macam, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Roh bagi orang-orang yang memikirkannya. Sahabatku semua, tahulah kita bahwa Allah menciptakan lebah sebagai makhluknya yang melayani kita menghasilkan obat-obat alami yang berguna bermanfaat bagi kesehatan manusia, yang sudah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69. Maka marilah kita jangan pernah ragu untuk mampu memakai madu, menggunakan madu sebagai bagian dari kehidupan kita untuk menjaga kesehatan kita maupun
menyembuhkan dari sakit kita. Semoga Allah memberi keberkahan di dalam madu yang kita gunakan sebagai ikhtiar kita untuk mendapat kesembuhan, sehingga Allah memberikan kesembuhan bagi kita. Wa iza maritu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit maka cukuplah Allah yang menyembuhkanku. Dan di situ tauhid adalah yang paling utama. Mari kita sama-sama tegakkan tauhid. Mari bermohon pada Allah semoga melalui obat bahan alami seperti madu ini menjadi obat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.